Dia bilang, Ustadz, apa hukum branding? Karena bagi aku kok kayak hanya haram ya. semua barang itu dibuat untuk menjadi komoditas umum. Oke. Untuk menjadi sesuatu yang dicari fungsi dan ya speknya, Baik. teknisnya, fisiknya. Sampai pada satu titik barang itu sudah tidak bisa dijual lebih mahal, maka disinilah orang main brand. Kan kerjaan saya ngomongin branding. Habis ini haram nih gue. Lanjut. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, Dan tetap bisa sama-sama. bareng-bareng kali ini. Sama-sama dong. Bareng-bareng kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya Tadi pagi bini gue baru bilang, aku tuh, dia bilang, ih bagus ya hijab aku. Dia bilang itu, emang bener ya, ada harga, ada kualitas, katanya. Oh ya, kamu beli berapa emang? 160.000. Oke. 160.000 mahal. Maksud gue tuh, nah terus gue tuh berprinsip gak mungkin. Maksudnya nggak mungkin 160.000 bagus. Bukan gitu. Gimana ya maksud gue? 160.000 oke lah. Pagi-pagi ngajak ribut nih. Nah tapi 80.000, Iya, ini tuh 80.000. Aku beli ini karena potongan kerahnya aja nggak oke. ya buat aku oke. Oh ya udah. Cuman bagi gue tuh pasti bakal skip kalau segitu. Gue mending nabung terus ntar beli yang lebih mahal. Enggak, tapi kalau kamu bilang 89.000 itu pasti matter of time, pasti akan rusak. Mau baju harga 2 juta juga. Iya sih. Banyak juga baju yang cuma gara-gara brand, bahannya aneh-aneh, Iya. perawatannya susah minta ampun. Betul. Sekali salah cuci bubar itu baju. Betul. Ada banyak. Makanya Kejadian juga harga di gua mah. itu tidak relatif dengan kualitas. Nih, Tapi mostly gitu. enggak kayak gitu. Ada di kepalaku kayak gini. Ada minimal apa? Ada bare minimumnya lah. Misalkan nih ada kaos, tiba-tiba jualnya 12.000, ya udahlah itu udah nggak mungkin bagus lah. Iya. Iya, tapi kalau sudah sampai angka tertentu yang itu make sense, kayak misalkan 80.000. 80.000 tuh make sense karena Enggak lah. baju-baju Itu bagus. modal distro segitu. Enggak, itu tapi kalau kita coba tanya 3 second. Kita ke sana kan. Kalau Iya. dia punya vendor pabriknya, tahu apanya, supplier yang Enggak bahkan segitu, enggak semurah itu kali. ada titik di mana di kaos ya. Kalau di kaos tapi t-shirt aja nih, nggak T-shirt, ngomong yang cuttingnya aneh-aneh. Oh ya. Ini kan kosong doang nih, nggak ada Bener, sablonannya, nggak ada segala rupa. Ini ongkos produksi 40-50 ribu itu udah jadi. Mereka bisa ambil untung 30 ribu. Berarti emang ngambil untuk kecil ya. Ngambil untung kecil, main kuota, dan mereka itu yang dijual itu warnanya. Iya. Jadi aku kan baru tadi ceritanya, ini belum mulai udah ribut nih. Iya, datang-datang tiba-tiba bawa ini pamer oke banget, tapi pasti butuh harga 80.000. Ya udah pasti. Enggak lah. Jadi, karena ini yang ditonjolin apa coba? Apa? Warnanya. Tapi itu benar sih. Maksud gue Ini nggak ada ornamen apapun. itu benar. Maksud gue adalah Ini warnanya apa coba? gue nggak bilang gue nggak punya baju yang kayak gitu. Ada, tapi biasanya untuk kebutuhan memang bener. Hanya memang gue cari warnanya. Kayak kemarin kan gue bilang gue bajunya bisa harus beda-beda tuh. Nah pernah di satu event tuh berturut-turut, jadi gue harus punya baju yang beda-beda. Ya. Jadi gue beli yang murah aja betul. Tapi gue udah nggak expect ini kualitas. Iya, memang ada harga, ada kualitas. Untuk bare minimum harga minimal apa sih? Minimal efektif dosnya tuh ada gitu. Kalau udah di atas itu it's all about brand, value. Marketingin mereka gila-gilaan marketing. Kita bayar mereka, bayar karyawan mereka, bayar sewa mall mereka, bayar apa mereka. Berarti Jatuhnya gitu. untuk fashion t-shirt aja deh 80 tuh oke ya. Nih, aku punya kalimat fenomenal nih buat kita debatkan. Apa lagi? Kemarin dari Darisku tuh bilang gini. Dia bilang, Ustadz, apa hukum branding? Karena bagi aku kok kayak hanya haram ya. terus dia cerita bahwa kapitalisme itu salah satu penggeraknya itu adalah branding untuk bisa menaikkan value sebuah barang yang sebetulnya itu apa ya istilahnya ya, barang. Saya punya jawabannya. Ya barang yang sebenarnya tidak segitu harganya, tapi punya harga lebih karena branding tersebut. Enggak, Gitu nggak? bahasanya apa sih, barang yang secara umum orang beli. Komoditas. Komoditas. Allahu Akbar. Aku di kepalaku lokomotif coba. Apa coba?
Masih pagi. Ada komnya, komoditas lokomotif. lokomotif, Komnya ini yang ngehook, Betul. sisanya hilang. Jadi dia bilang Ya. sebetulnya semua barang itu dibuat untuk menjadi komoditas umum, Oke. untuk menjadi sesuatu yang dicari fungsi dan ya speknya, Baik. teknisnya, fisiknya. Sampai pada satu titik barang itu sudah tidak bisa dijual lebih mahal, maka disinilah orang main brand, Oke. orang main value, orang main story, Iya. orang main cerita, main legacy, main apapun sehingga nilai barang ini bisa dinaikkan. Oke. Faktanya itu membuat, dan ini faktanya Oke, itu oke. membuat tidak semua orang akhirnya bisa mengakses barang yang sebetulnya komoditas, karena beberapa barang komoditas akhirnya dilihat segmented untuk kelas menengah ke atas. Iya, betul. Itu memang fungsi branding sih. Iya, Salah satunya. betul kan? Betul. Kayak misalkan contohnya Kan kerjaan saya ngomongin branding. Habis ini haram nih gue. Lanjut. Terus. iya kan? Terus. Nah, makanya dia berpikir, ya memang dia rada sosialis di titik ini sih. Tapi dia berpikir Dia kaya nggak? lumayan lah. Terus kenapa dia bisa berpikir gitu? Ya orang kaya mau berpikir apapun masa nggak boleh. Oke, untungnya dia kaya. Baiklah. Terus. Di titik itu aku tuh jadi ngelihat poinnya dia. Oh iya juga ya, kamu itu kan lagi mau bercerita tentang bagaimana keadilan itu muncul. Nah, keadilan itu jadi timpang. Salah satunya gara-garanya adalah brand. Oh, and you sepakat sama itu? Aku at some point ngerasa itu bener. Oh. Bener juga, walaupun nggak sampai terus bilang branding itu haram. Ya, Artinya itu boleh-boleh aja. Cuma di titik tertentu kan kita ngelihat ada, lihat ya, untuk kelas jam yang Oke. dicari fungsinya, aku yakin Watch Ultra ini Tidak. Itu overpriced. overhype. Overhype. Tapi kan itu fiturnya banyak. Tapi di Banyak. luar sana ada jam yang bener-bener ansih cuma jam, bener-bener cuma jam, nunjukin jam paling sama tanggal Iya, berapa. dan jauh lebih Harganya mahal. bisa 200 juta, Iya, bisa betul. 250 juta, 300 Betul. juta bahkan. Betul. Itu gara-gara apa? Gara-gara brand. Tujuh. Gitu, dan itu membuat ada kasta level yang muncul di tengah masyarakat. Oh. Nah, disitulah, di titik itulah aku ngerasa iya bener juga. Makanya kemarin ya di episode sudut pandang yang lalu aku bilang, kalaupun aku harus beli sesuatu yang branded, itu aku harus bertanya kira-kira fungsi apa yang ternyata aku cuma bisa dapat di situ, atau ya itu bagian dari sesuatu yang bukan karena brandnya gitu. Oh, tapi aku punya penjelasan soal itu. Ya. Itu soalnya menurut, entah gue nggak tahu ini teorinya masuk ke dalam ranah ilmu apa ya. Tapi memang produk itu dinilai, jadi dihargai itu karena tiga hal. Nah, 3 hal ini itu sah gitu loh. Oke. Yang pertama, karena harga barang itu sendiri. Jadi misalkan ini diproduksi berapa harganya? Oke, misalkan ini ongkos produksinya 1 juta. Ya berarti itulah barang tuh 1 juta. Oke. Makanya kan ada kalimat, ih segitu gue beli di sana segini. Atau Oke. kayak, ini mah kalau bikin sendiri juga pasti gitu kan. Iya. Contohnya lu beli ayam, sate misalkan. Sate ayam isi 10 itu 39 ribuan, kurang lebih kayak gitu ya. Nah itu kan kalau beli ayam udah dapat sekilo tuh. Oh, Kalau iya. beli mentah kan. Mm-mm. Sehingga lu berarti sedang menghargai barang itu sesuai harga belinya. Apa ya, gua ngerti. Harga dasarnya apa, Bah? Harga pokoknya ya? Harga pokok lah. Harga pokoknya Katakanlah lah. begitu ya. Ini Betul. omongan orang awam nih. Ya, Dah. tapi lu ngerti kan maksud gue. Iya. Jadi itu memang barang bisa dinilai dari situnya. Oke. Nah yang kedua, fungsinya. Fungsinya. Fungsi itu berarti mungkin itu benda kayak murah banget. Kayak lu kan sering beli barang sepele banget kan. Tapi lu kan nyari fungsinya kan. Ini tuh Apa centong dinosaurus? well, centong dinosaurus. Yang lu lihat apanya? Fungsinya kan. Dia bisa berdiri. Unik sih. Unik kan. Maksudnya kayak ada yang lu cari fungsinya lah gitu. Iya. Mungkin secara harga, mungkin handphone ini secara cost produksi nggak seharga itu. Tapi karena fungsinya dia membawa kepada apa? Itulah kenapa kalau ada laptop hilang dengan buku hilang misalkan, atau sesuatu benda yang mungkin kita bilang anggap aja sama harga dalam produksinya deh. Jam tangan deh sama laptop. Misalkan ya, kan ada tuh jam tangannya mahal, laptopnya murah tuh. Secara harga produksi sama nih. Tapi dia lebih nangis pas laptopnya hilang. Karena ada fungsi yang hilang di situ. Maksudnya kayak beberapa benda-benda tertentu di situ yang kayak data-data tertentu. Itu kan ada fungsional yang nggak ada di sini gitu loh. Yang disediain bukan keyboardnya, kameranya, bukan, atau tapi fungsi layarnya. yang hilang dari itu gitu. Nah, yang ketiga ini yang tadi branding. Itu sesuatu di luar itu semua. Jadi Value lebih. Nah, value itu bisa dibangun dari apapun. Contohnya, lu dikasih orang. Gue tanya kan pasti berharga kan? Itu kan lu udah ngeliat fungsi. Kadang-kadang udah nggak berfungsi lu simpen. Iya. Iya, jadi kadang emang value-nya. Nah, value itu bisa dibangun dari apapun, dari cerita. Makanya kan kita diajarin storytelling. Salah satu tips branding itu kan pintar berstorytelling. Iya emang. Nah, kalau kita ngebangun story-nya, orang ngerasa ini di luar dari harga itu. Kayak lu ngerasa Steve Jobs dengan seluruh ceritanya, lu pengen jadi bagian dari Apple misalkan.
karena story yang dia bangun atau gue part of story hidup dia gitu. Mostly menurut gue gitu. Ide ya di dalam produk yang fisik ini mengandung ide, betul, mengandung visi, mengandung cita-cita. Itu maksud gue. Jadi gue ngerasa sih sah-sah aja kalau orang. Aku nggak bilang nggak sah sih, betul. tapi aku berkata maksudnya bahwa kok bisa sampai ada yang mikir haram itu, berarti kan di titik itu udah karena agak pinggir kan. Karena dia lagi berpikir pengen membuat semua orang bisa mengakses semua barang dengan semurah mungkin, se-affordable mungkin, tanpa harus terpengaruh dengan. Itu menurut gue urusan ketimpangan ekonomi, nggak ada urusannya sama harga barang. Jadi itu urusan ekonomi. Kalau harganya barangnya mau senaik apapun, kalau orang mampu maka beli. Ada satu yang menarik. Nah, apa tuh? Bayangin ya, di sebuah negeri entah berantah, tidak ada branding. Jadi semua barang itu semua berlomba fungsi jadi perbedaan harga itu selalu dinilai dengan perbedaan fungsi, perbedaan ya tadi itu. Ya punya fungsionalitas, fisik, spek dan seterusnya. Ini antah berantah nih. Entah berantah, ini nggak ada nih bernegara begini. Nah, itu akan membuat orang-orang kaya dengan uang yang sangat banyak, itu dia akan tidak punya cara untuk menghabiskan uang dia untuk membeli sebuah value yang tidak bisa dirasakan semua orang. Ujungnya itu duit lebih bakal di-share ke orang-orang menengah dan ke bawah untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Let's say contoh ya. Oke, baik. Untuk tas. Gemes nih gue. Untuk tas misalkan. Tas dengan ongkos produksi yang sama itu bisa dijual mulai dari ini ada bare minimum ya. Kalau aku bilang 100.000 nggak mungkin dong. Oke, tapi katakanlah untuk level harga 500.000 ya. Menurut aku tas dengan ongkos produksi 500.000 itu bisa dijual dari mulai 1 juta sampai 100 juta. Ketika ada orang kaya yang duitnya banyak sekali ya, tapi dia tinggal di negeri yang tidak ada tas selain 1 juta itu, maka duit dia sisa. Terus akhirnya kemungkinan dia akan bikin mungkin perusahaan untuk menyerap lapangan pekerjaan. Mungkin dia bisa, karena nggak bisa, ngerti nggak sih maksudnya? Gua aku utopis itu nggak mungkin. Iya. Semua pada akhirnya mencari status. Itu otomatis tuh. Gini. Dengan kekayaan seperti itu. Kalau kamu bilang utopis, itu lebih kepada karena memang nggak ada kan? Nggak, lebih ke nggak mungkin bekerja begitu. Contohnya lo Oke. Misalkan lo hidup di tempat gitu. Ini contohnya, ini terjadi nih kondisi gitu. Lo nggak mungkin berpikir untuk ya udah saya mau menyerap lapangan pekerjaan, nggak mungkin. Lu dengan sekelompok orang yang punya kekayaan sama kayak lu akan mikir gimana caranya kita membentuk suatu norm tertentu atau nilai tertentu atas suatu barang. Makanya culture itu di semua. Berarti uang lebihnya tadi akan menggerakkan inovasi untuk membuat produk yang fungsinya naik. Gak fungsi doang, justru dia akan nih di semua culture tiba-tiba ada satu kain yang dianggap lebih ini daripada itu. Ngerti gak sih, lebih tinggi. Padahal fungsinya nutupin badan aja. Kenapa itu? Kenapa harus ada kain kerajaan? Kenapa harus ada kain ini? Iya, itu sengaja. Jadi, itu karena kasta. Jadi ceritanya, itu tuh pasti ada. Ceritanya, ini kita ngomong kan entah berantah depannya. Iya, maksud gua, tapi itu nggak mungkin terjadi. Mungkin terjadi kalau peraturannya memang begitu. Di negara itu. Masalahnya yang bikin aturan. Itu pasti begitu arahnya. Ya, ini ceritanya dari sepupunya kerajaan. Jangan dia bikin. Dia membuat peraturan bahwa di negara dia itu tidak boleh ada branding. Itu sosialis banget sih. Iya memang. Aku berbicara. Tapi kalau kita berbicara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam itu ada nilai value sosialisnya, ada value kapitalisnya. Setuju. Tapi dia kayak berada di tengah. Betul. Cuma aku lagi pengen ngulik nih, ini kalau dibikin sosialis banget nih. Iya. Itu kalau jadi sosialis banget, itu pasti ada fitrah yang hilang. Iya pasti, kayak contoh nih orang Korea Utara misalnya, itu kan rambutnya sama semua. Betul. Iya kan? Iya. Akhirnya orang nggak ngomong, nggak bakal di sana ada salon yang berkembang. Tapi pengen nggak? Kalau ngomong pengen mah pengen. Makanya Islam itu menurut gue ya, kalau pakai sistem kita tuh ada dikasih ruang untuk itu. Di area tertentu lu silahkan. Aku bukan pro sosialis ya. Aku cuma lagi pengen mencoba empati terhadap pemikiran mereka yang dimana keadilan itu menjadi titik. Iya. Dan terbukti mereka nggak kemana-mana. Betul. Kenapa? Karena sebetulnya mereka dengan kapitalis yang mereka anggap itu piramida, di mana ada kaum 20% yang menguasai 80% uang. Gue juga gak sepakat sama itu ya. Iya. Tapi gue ngerti kenapa dia berasa begitu. Faktualnya, sosialis itu cuma membuat ketimpangan itu semakin ekstrim. Karena ada kasta semua orang dan ada kasta penguasa. Penguasa, betul. Iya, itu sama aja bohong sebetulnya. Artinya di titik ini aku tahu ini salah sih. Cuma emang pola pikirnya logik gitu loh. Iya, paham. Pola pikirnya untuk sampai ke situ. Di titik itulah semua sistem itu pasti diawali dengan berpikir dulu. Menurut gue. Jadi kita tuh nggak bisa nyalain satu pemikiran.
bukan nyalain, kita bisa kritik tapi dengan pemikiran juga. Kayak nggak ada ansih bahwa sosialis itu salah, kapitalis Iya, salah. iya, Gue sepakat. Jadi iya. mereka tuh juga berangkat dari kegelisahan, terus mereka berpikir cari solusi gitu loh. Iya. Itu sih. Berarti kalian lebih mentingin fungsi atau Buset, lanjut. fungsi atau brandnya nih? Ya jelas fungsi lah, itu yang bisa dinikmati Oke, dan Bang tidak Fuad. toksik. Enggak juga. Nilai itu penting untuk kredibilitas. Ya tergantung sih. Kalau Cuman fungsi, orang ngapain ada Gini. ada titel. makanya kita harus bedain antara nilai value produk Iya. dengan value brand. Karena Ngerti nggak nilai, sih? makanya tadi gue udah bilang kan dibagi 3. Sekarang gini, dokter kan sama-sama semua. Tapi Iya. kenapa lu kayak lebih cocok sama dokter yang satu? Pasti ada unsur yang tidak ada secara fungsi. Kepercayaan, karena memang dia lu kenal, atau mungkin ya hal-hal yang di luar itu. Jadi menurut gue sah-sah aja. Tapi kepercayaan dan lain-lain muncul karena sesuatu yang sudah melekat pada fungsi. Mungkin Iya, saudara betul. pernah sembuh di situ. Itu betul sih. Iya, maksudnya kabarnya ini dokter bagus. Tingkat kesembuhannya tinggi, betul. Nyampe ke sana orang rame, itu kan indikasi dokter Iya ini sih, bagus. betul. Dia dapat piagam penghargaan. Gue juga nggak bermaksud bahwa Dia nilai jadi pahlawan itu dibangun. nasional. Hah? Enggak lah. Nggak, kalau secara fungsi doang itu kayaknya nggak mungkin deh. Pasti tetap ada. Fungsi melahirkan kepercayaan, Mhm. melahirkan trust, itu kan value juga. Iya. Cuma di awal kan itu nggak muncul. Nah, tapi ada juga produk brand yang memang menjual, dan ini pasti secara fungsi juga pasti ada ya. Cuma Gini deh, lu milih bobotnya itu di brandnya. Jadi kalau si logo itu tidak ada di situ, Iya. itu barang itu nothing gitu. Itu akan jadi komoditas yang normal aja. Banyak gitu. hal kan, nggak cuma logo ya, branding ya. Makanya tadi aku bilang ada branding dalam nilai value. Walaupun aku nggak tahu ini, aku bahasa bikin sendiri ya. Cuma Iya, kita juga dulu orang bodoh lagi bicara. iya, jadi ada branding yang nilainya tuh value, Uh-uh. kayak value gitu. Ada branding yang nilainya brandnya gitu. Gini, kalau menurut gue, ini suatu fungsi. Let's say ke dokter nih, dokter klinik lah, klinik apa gitu misalkan kan. Nah, dimulai dari dia memilih warna cat ruangannya, terus ngelatih bagaimana nanti asistennya untuk menyambut ininya, pasiennya, bagaimana dia memikirkan cara bicaranya. Itu kan hal-hal di luar fungsional dokter itu sendiri. Oh enggak, menurut aku itu fungsional. What? Iya. Ya, lah itulah branding. Berarti kan nggak salah. Enggak, kalau itu menurut aku. Jadi gini, kalau secara fungsional, kalau di kacamataku itu adalah sesuatu yang impactnya terasa kepada customer di titik dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Contohnya nih, ada dokter misalkan kalau ngomong nggak jelas. Oke. Terus yang Ini contohnya. jadi gimana Pak? Bapak ada keluhan apa? Saya lihat Bapak lebih ya kan Pak? Iya. Gitu kan. Itu kalau dokter ngomongnya kayak gitu kan ini susah dong. Paham. Iya, ngerti. itu kan fungsi dong. Iya, Maksudnya itu iya dan tidak. Maksudnya itu udah masuk ke komunikasi. Di mana itu masuknya ke branding menurut gue. Kalau fungsi itu ya ansi fungsi aja gitu. Ya memang agak berselaru sih, Iya beririsan sih. besar. Cuma ya artinya nggak menutup kemungkinan kamu ngelihat memang ada produk yang memang ini gini. Shure. Iya. Shure. Dia terkenal brand mikrofon. Iya. Dan dia Mikrofon. Iya. mikrofon. Ada big mikrofon. Mikrofon. Gampang lo belajar bahasa Arab ya. Iya ya. Tadi Tadi gimana mikrofon? Ya ini kan brand dia memang sudah membuat produk mikrofon dari Sejak lama. Yes, it is. sampai akhirnya mikrofon deh. Ya. Ribut aja lu. Mikrofon. Iya. Nah, mikrofon itu udah sejak lama gitu kan. Dan memang kualitasnya bagus. Betul. Sehingga naik nih nama si brand Shure ini. Ya gue sepakat sih di titik Tapi itu. at some Tapi point nggak cuman itu, pasti ada brandingannya juga. Iya, at some point ada mikrofon merek lain yang ternyata secara value katakanlah 11-12 aja sama ini. Ini masih 12 nih. Iya. Yang itu 11 nih. Iya. Tapi yang itu harganya setengahnya ini, aku Iya. beli yang itu karena ini udah lebih kepada karena ini mereknya Shure gitu. Nah, karena mereknya Shure itu bukan cuma karena logo, tapi dia ngebangun sesuatu di luar fungsi mikrofon yang itu membuat orang percaya. Contohnya, nanti servisnya lebih mudah, atau mungkin akan mudah ditemui di mana-mana, atau mungkin Podcastnya kayak lebih berkelas. itu salah. Itu kan dampak ya. Maksud gue kenapa dia dianggap branded itu? Iya. Itu banyak hal yang menjadi faktor. Contohnya handphone aja deh. Secara fungsi
semua fungsi itu. Enggak balik ke mikrofon aja. Kalau misalkan si brand baru ini Mikrofon. service centernya juga banyak, Iya. dia garansinya juga sama Iya, panjangnya. betul. Cuma suaranya 11-12 harganya setengahnya. Iya. Jadi lupakan variabel fungsi lain, harganya setengahnya. Ya mendingan itulah. Iya, untuk secara fungsi kan. Kan ini kan pertanyaannya Betul. brand atau fungsi. Tapi kenapa orang banyak tetap beli yang ini? Karena ada tadi unsur branding. Nah, branding itu tuh nggak cuman karena dia tuh dipakai orang. Ya itu juga. Tapi tadi dia rasa kepercayaan, trust, karena dia lebih lama. Itu kan nggak fungsional, lo nggak masalah fungsi itu. Dia lebih lama, lebih berpengalaman, risetnya lebih banyak misalkan. Terus kayak menurut testimoni orang-orang, terus kerusakannya lebih minim gitu kan. Sama fungsi sama nih, tapi ini lebih misalkan garansinya lebih lama. Orang akan dengan mikirnya berarti dia harusnya lebih lama rusaknya, kayak gitu-gitu. Itu kan unsur-unsur tambahan selain fungsi mikrofonnya sendiri kan. Iya benar. Itu Tapi yang kan bikin itu efek setelah fungsinya diterima menurut aku. Bukan dari awal mereka jualan itu kan. Iya. Percuma juga kalau misalkan dari awal fungsinya jelek atau kualitasnya nggak bagus, mereka juga nggak akan bisa ngebangun nilai kepercayaan lewat segala rupa tambahan yang tadi kamu bilang. Gitu. Jadi Tapi banyak nggak barang yang secara fungsi B aja tapi orang berani beli tinggi karena dia brandingnya bagus? Iya ada banyak. Iya berarti itu branding. High bis itu. Iya berarti begitu. brand itu berfungsi, works, Iya. and it's good. Loh, ya di titik itu aku memilih. Aku good itu kan apa nih good nih? Nah, Apa what is good? ini jadi panjang gara-gara pertanyaan dia nih. What is good? Maksudnya kalau goodnya itu cuma gara-gara memang kamu suka brandnya, aku memilih untuk tidak membeli sesuatu karena brandnya doang. Aku harus punya reason besar Nih, kenapa Tidak semua orang itu orang yang mendalami fungsi barang tertentu. Aku Nah, paham, untuk cuma memudahkan itu, ini kan maka lagi dia bisa cerita. melihat apa yang orang pada pakai apa sih, atau nggak yang sering nongol di ini kan iklan contohnya, itu kan salah satu part of branding. Setiap karena sering muncul nongol terdengar ya udah, padahal belum tentu lebih enak, belum tentu lebih sehat, belum tentu lebih work baik. Cuman karena dia terus muncul telinga orang lah, orang kan nggak semua pencinta misalkan gadget atau apa ya, dia lihat aja apa yang orang pada belinya ini atau yang terpapang di depan. Nah, di itu situ part of branding. Iya, di situ aku mencoba menyampaikan sudut pandangku yang tidak harus diterima semua orang Of nih. course, gue juga dari tadi nggak maksa lo nerima. Iya, bahwa Nah. beli sesuatu karena banyak orang itu beli atau beli sesuatu karena iklannya masif itu nggak make sense di kepala aku. Make sense jika dia punya reason. Reasonnya adalah karena gue memang tidak mendalami hal tersebut. Nah, dia mikir kan secara rasional, banyak yang make, terus keluhannya rendah dan seterusnya. Sebenarnya ada banyak Udah. jalan untuk tidak mendalami produk, tapi kita memilih produk itu dengan baik. Contoh. Hari ini, Asik. alhamdulillah nih, Apa tuh? You ngaji itu TV. baru beli TV interaktif. Interaktif. Yang bisa dicoret-coret. Ya, untuk bisa- keperluan aplikasi YN Academy. Iya, yang Jangan nanti lupa akan nanti. segera akan kita launching di Ramadan tahun ini. Amin. Wah. Kamu Ramadan. Iya, katanya Lu gitu. nggak jadi Januari? Enggak, Oh ya udah. nggak tahu sih. Ya nanti kita lihat. Mundur lagi. Nah, ini TV nggak murah. Mm-mm. Untuk inci yang sama, TV yang nggak bisa dipencet begini, Ah. itu mungkin around 40, 30 mungkin udah dapat. Mm-mm. Atau 25 Iya, mungkin betul. udah tahu. Harga-harga Itu pasti 100 lebih. enggak cuma 85 inci. Enggak lah. 100 juta maksud gue. Oh. Enggak, tapi kita beda satuan. Brosurnya sih iya. Oh ya. Brosurnya Tapi iya. dapat ini ya. Aku harga. dapat kemarin di harga 70. Oh. Aku kemarin dapat di 70. Diskon segitu kan tuh nggak curiga. Kenapa? Diskon segitu nggak curiga. Karena aku ketemu sama orangnya di pameran interaktif display. Oh. Si salesnya ini. Itu make sense. Gue suka percaya, susah percaya kalau diskon soalnya. Nah, Ustadz Husen sama Ustadz Hidayat itu Iya. nyerahin ke aku buat tektokan nyari produk TV yang paling bagus Mm-mm. dan vendornya terpercaya. Have you tried? Kenapa? Udah coba? Kayak Untuk smooth. merek yang kita beli belum. Oke. Cuma untuk merek yang dia punya, aku tahu dan aku tanya sama dia perbandingannya sama merek ini gimana, sama merek itu gimana, terus kompatibilitas gimana. Ya itu kan banyak banget kalau ngeliat brosurnya memang Iya, agak pusing betul, sih. betul. Mulai dari hertznya, mulai Iya, dari iya. colokannya apa aja, kompatibilitasnya bisa AirPlay atau enggak, udah kan banyak. Aku paham itu. Oke. Ustadz Husen sama Ustadz Hidayat merasa tidak mau mendalami, tetapi pengen dapat barang yang value-nya worth it. Iya betul. Kan bisa juga berarti nanya kepada orang yang mendalami gitu loh. Jadi nggak perlu kalian itu Oh. mendalami produk, harus mendalami jadi orang. Nggak perlu, nanya aja sama orang yang paham. Pola Tapi, pikirnya jadi begitu. Menurutku tiap barang tuh treatmentnya beda. Untuk itu kan memang tidak dilihat brandnya. Oh yang iya. penting fungsinya. Ya kan tadi kan pembahasannya kan iya, adalah tapi ada barang yang memang tidak bisa hanya diukur dari fungsinya. Contohnya pakaian, baju. Baju kan fungsinya. Lalu perbedaannya apa sehingga ada orang pasti dia ngeliat brandnya. Karena ketika fungsi semua jadi sama gitu. Kalau ini siapa juga peduli sama brand, yang penting fungsional gitu.
Tapi kalau baju, semua baju berfungsi, kenapa ada yang lebih mahal dan enggak? Udah pasti ngomong branding. TV ya, TV itu juga bisa ada yang non fungsionalnya. Ada. Kayak contohnya ya mungkin warnanya. Warnanya itu kan ada fungsi tuh. dong. Itu Hah? fungsi. Oh, warna Warna TV-nya. warna luar TV-nya maksudnya. Iya, frame-nya. casing-casingnya. Kan ada yang kayak frame-nya dibikin kayu biar kayak bingkai. Tapi itu fungsional. Karena itu Itu estetika Iya lah. sih, itu estetika sih. Ya udah, sampai ketemu ya di sudut pandang berikutnya. Iya. Ya bagus loh. Udah jadi satu.